Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan Ketua Kelas Mas Farel untuk dipimpin doa. Oke. Sebelum kita memulai materi, kita kasih yel-yel dulu ya. Biasanya kalau supaya semangat pagi kita menjadi luar biasa. Oke ya, kita tes dulu. Semangat pagi. SMK MUI? SMK? Bisa. SMK MUI? Kurang dulu. Oke. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang bagaimana IP address dan subnetting. Sebenarnya materi ini sudah disampaikan di kelas 10 tahun kemarin. Cuman di kelas 11 ini atau di fase F, kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan ya apa itu IP address dan subnetting di dalam sebuah jaringan. Oke ya, kita lanjut. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Oke, kita akan belajar tentang konsep 5R. Jadi konsep 5R ini merupakan konsep yang kita adaptasi dari Jepang. Yang pertama adalah konsep ringkas. Jadi ringkas itu merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga barang yang ada di lokasi kerja itu benar-benar rapi. Jadi ketika kita di lab, di meja kerja kita itu harus benar-benar rapi. Supaya apa? Fokus kita nanti ketika bekerja atau kita praktikum tidak terganggu. Berikutnya rapi, berarti menyimpan barang yang tepat atau dalam tata letak yang benar. Jadi misalnya monitornya kurang pas atau keyboardnya kurang pas, itu ditata dulu. Supaya nanti ketika kita benar-benar praktikum itu tidak terganggu apapun ya. Next, untuk berikutnya resik. Resik itu kan bahasa Jawa ya. Jadi di dalamnya merupakan kegiatan membersihkan peralatan. Jadi biasanya kalau masih kotor ada sampah di bawah, itu silakan dibersihkan, nanti dibuang di luar. Berikutnya rawat sama, jadi ketika nanti praktikum tolong dirawat. Kalau nanti misalnya apa imbasnya Pak, ketika nanti kalian tidak merawat komputer ataupun router ataupun alat apapun, kabel kah ataupun tang krimping dan seterusnya, ketika tidak dirawat dengan baik, maka apa konsekuensinya? Nanti kalian bisa tidak akan praktek berikutnya akan kesusahan. Karena apa? Barangnya pasti rusak dan seterusnya. Oke, berikutnya terkait rajin. Berarti melatih kemampuan di sini dikatakan yang ingin dilakukan meskipun itu sulit dilakukan. Jadi keempat-empatnya tadi salah satu kuncinya ada di poin kelima ini. Jadi harus dipaksakan semuanya itu. Oke ya, bisa ya? Oke, saya yakin bisa. Jadi 5 ini, konsep 5R ini harus tetap diterapkan siapapun gurunya, siapapun pengajarnya ketika di lab atau ketika praktikum. Oke, berikutnya ini ada 3 materi besar atau materi yang utama ketika kita mempelajari tentang subnetting. Yang pertama adalah IP address. Ya, nanti dulu kita akan bahas apa itu IP address. Berikutnya, di dalam IP address itu jenisnya ada berapa sih? Atau jenis versi pengalamatan jaringan itu ada apa saja sih? Berikutnya yang terakhir adalah subnetting. Oke, ini materi pokok yang akan kita pelajari untuk hari ini. Berikutnya, oke, tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya apa kita belajar hari ini? Ya, melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis konsep pengalamatan jaringan, konfigurasi pengalamatan IP, dan subnetting pada jaringan komputer dengan tepat. Artinya, ini sudah menuju hot, ya, high order thinking.
Jadi kalau dalam taksonomi Bloom itu ada dua levelnya, ada lot, ada hot. Hot ini termasuk supaya kalian nanti critical thinking-nya keluar. Nah, di situ kita mengambil namanya diskusi. Ini juga klop dengan apa yang disampaikan dengan P5, penguatan profil Pancasila. Salah satunya yaitu gotong royong. Kalian berdiskusi dulu, bergotong royong, ya, berkumpul-kumpul bagaimana cara bertukar pendapat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu. Nah, dikatakan di sini, kenapa kok dengan tepat? Karena nanti kalian harus menganalisis tuh kebutuhan komputernya, ya seperti itu ya, kebutuhan IP-nya seperti apa, kebutuhan alatnya seperti apa, sehingga nanti ketika kalian menentukan sesuatu itu benar-benar tepat, gak ngawur, gak karepe dhewe, kan seperti itu. Ya, karena nanti tujuan finalisasi ketika kalian lulus dari sini, siapa tahu nanti kalian akan jadi seorang teknisi jaringan profesional. Ya memang harus tepat, Rek. Kalau jadi teknisi jaringan profesional, cuma ngawur asal, wah feelingku seperti ini, Pak. Nanti akan fatal untuk karir kalian. Ya, kita lanjut. Nah, bentuk penilaiannya saya bagi jadi dua di sini garis besarnya. Yang pertama non kognitif dan juga kognitif. Ya. Apa itu non kognitif, Pak? Itu biasanya untuk ngetes bagaimana kondisi psikologis kalian. Nah, sedangkan asesmen kognitif ini seperti biasa penilaian secara umum. Nah, ini saya bagi jadi tiga. Yang pertama ada pretest dan posttest. Yang kedua ada mengerjakan tes formatif. Yang ketiga presentasi. Apa Pak fungsinya pretest dan posttest ini? Fungsinya apa? Untuk mengetahui kemampuan kalian. Jadi sebelum kalian saya kasih materi, saya tes dulu. Terus nanti setelah kalian saya kasih materi, sudah presentasi dan seterusnya, kalian juga akan saya kasih soal lagi. Soalnya plek sama, tidak jauh beda. Jadi ngetes. Kan seperti itu. Sama saja sama seperti kalian akan mengalami sesuatu. Contoh, aku gak tahu mlebu mixu. Oke, tak tes dhisik. Wis-nya isin. Contohnya di situ tak kasih rasa-rasa rasa vanila. Kasih nilai berapa. Padahal kalian belum pernah masuk mixu. Tapi di luar mixu kalian sudah harus punya feeling. Oh, vanila ini nilai 80, Pak. Nanti stroberi 90, Pak. Padahal belum merasakan. Terus coklat 70. Oke, saya simpan nih jawaban kalian nih. Pretest tuh. Masuk kalian ke mixu. Nyo tuku coklat, stroberi, sampai vanila. Setelah mbok tilii, wes tak tes keluar. Sudah. Nyo isi lagi. Oh, ternyata coklat ini 90, Pak. Stroberi ini gak kecut, Pak. 60 dan seterusnya. Paham ya? Oke. Berikutnya kalau tes formatif ini apa, Pak? Ya, tes formatif ini seperti tes tulis biasa. Misalnya IP address sekian itu jumlahnya berapa dan seterusnya. Saya rasa kalau tes formatif kalian akan sering menemukan. Yang terakhir yaitu presentasi. Presentasi gimana, Pak? Ya sudah, produk atau hasil yang sudah kalian diskusikan nanti dipresentasikan di depan. Ya, masing-masing kelompok dipresentasikan. Nah, nilai presentasi itu sebenarnya gimana sih, Pak? Kalau nilainya? Sebenarnya kalau nilai presentasi itu ada dua nilai. Yang pertama nilai kelompok. Ya, nilai kelompok bagaimana ketika kalian diskusi itu sudah saya nilai. Kelompoknya semakin solid, semakin bagus. Nah, kalau sudah, terus yang kedua gimana, Pak? Ketika sudah kalian masuk ke depan, semakin kalian itu saling sahur manuk, misalnya si Calvino ngomong, terus temannya menambahi, namanya lagi mempertajam, itu namanya nilai individu. Saya yakin ketika kalian nanti diskusi pasti punya gambaran. Loh, gambar apa konsep tidak seperti ini, no, pasti ada. Nah, ketika di depan kalau sudah disepakati, kan kadang ada temannya yang lupa, itu silakan langsung ditambahi. Nah, itu juga nilai individu. Jadi ada dua nilai, yang pertama per kelompok dan juga individu. Oke. Berikutnya, nah sesuai tadi, sebelum kita istilahnya bergerak ke materi, silakan di-scan barcode-nya untuk diisi. Kognitif ini, non-kognitif ini berfungsi untuk mengetahui kondisi kalian hari ini. Ya, mungkin silakan. Ada yang mewakili satu, nanti bisa di-share di grupnya. Untuk scan, mungkin yang paling depan. Silakan HP-nya dikeluarkan, barcode-nya di-scan. Oke. Silakan. Setelah itu bisa di grup, saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi. Ya, silakan.
diisi. Oke, silakan diisi dulu supaya saya tahu kondisi hari ini apakah kalian lagi happy atau kalian lagi drop atau seperti apa. Silakan diisi, waktunya 5 menit. Kalau ada yang sudah sukses, silakan dikirim di grupnya saja, enggak apa-apa. Iya. Oke. Nah, dikirim di grupnya. Nanti waktunya hanya 5 menit. Loh, enggak apa-apa ya, Mas? Oke, siap. Oke, silakan diisi. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Oke, 2 menit lagi ya. Nah. Baik, sudah selesai? Oke, 1 menit lagi. Oke, bagaimana? Sudah selesai, Mas? Oke. Sudah, Mas Wahyudi? Oke, yang lain? Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita masuk. Nah, ini dia. Yang sudah saya sampaikan tadi terkait mixu, silakan di-scan lagi dan diisi lagi. Waktunya juga 5 menit. Yuk. Bagi teman yang sudah bisa akses, bisa di-share ke grupnya linknya. Oke ya? Oke, silakan. 5 menit. Bisa, Mas? Oke. Silakan diisi. Waktunya 5 menit. Nggak salah soalnya 30 ya? Betul ya? 30? Oh, 30 nolnya menghilang 1 ya? Oke. Hanya 3 soalnya. Silakan diisi.
Wah, oke, iya, oke, silakan di-share di grupnya, ya. Oke, silakan diisi. Oke, silakan. Kalau kesusahan bisa minta linknya ke temennya. Oke, oke, 2 menit lagi. Tidak usah khawatir untuk pretest ini, saya tidak perlu jawaban yang harus benar, ya. Sudah dijawab apa adanya saja. Oke, bagaimana Mas Farel? Ada kesusahan? Oke. Sudah ya? 1 menit lagi ya. Soalnya 30. Alvino, ya Mas? Oke, sudah ya? Mantap. Ya, langsung aja kirim. Yakinkan saja sudah. Yakin aja wes. Oke. Sudah? Oke. Oke, kalau sudah, tolong perhatikan di depan. Ini saya akan putarkan video, ya. Oke, tolong perhatikan di depan. Saya akan putarkan sebuah video, di mana video ini akan mengulas tentang IP address dan juga subnetting. Sorry. Oke ya, perhatikan ya. IP address. Sebelum kita memahami apa itu IP address, kita harus paham dulu apa itu IP. Suatu internet dapat menghubungkan miliaran device di seluruh dunia. Semua device yang terhubung akan mampu saling berkomunikasi dengan menggunakan suatu aturan atau rule yang dikenal sebagai Internet Protocol atau IP. Jadi, IP atau Internet Protocol ini adalah suatu aturan dasar yang dipakai untuk mengkoordinir terjadinya hubungan antar komputer, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Jadi, apa itu IP address? IP address adalah alamat identifikasi komputer atau host yang berada di dalam jaringan komputer di internet, berkomunikasi satu sama lain dengan kabel maupun nirkabel. Banyak orang telah beralih ke media sosial sebagai media komunikasi.
Tetapi setidaknya setiap orang masih memiliki dan menggunakan nomor telepon agar dapat terhubung dengan sesama. Nah, bayangkan diri Anda dan orang lain sebagai perangkat komputer dan IP address sebagai nomor telepon masing-masing. Dengan kata lain, IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, ataupun device lainnya. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Saat ini sudah ada lebih dari 1 miliar website di dunia maya. Ditambah lagi jumlah perangkat yang terhubung dengan internet pastinya lebih banyak dari itu. Oleh karenanya, kini ada 2 versi IP address yang digunakan, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 adalah versi IP address yang telah dipakai sejak internet mulai dikomersialkan. Selain itu, versi inilah yang paling banyak digunakan. IP versi 6. Versi IP address ini belum digunakan secara luas, tapi diciptakan karena kapasitas IP versi 4 yang kian menipis. IP address dikategorikan dalam 2 jenis berdasarkan cakupannya, yaitu public dan private. Public, sesuai namanya, IP address dengan jenis ini dapat diakses melalui jaringan internet. Oleh karena itu, IP address public dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan khalayak umum. Server website, server email, dan router Wi-Fi adalah beberapa contoh device yang menggunakan alamat IP public. Private, IP address berjenis private digunakan untuk komunikasi pada jaringan lokal seperti laptop, PC, dan ponsel. Masing-masing device tersebut dapat berkomunikasi dengan satu sama lain tidak melalui koneksi internet, tapi pada jaringan lokal seperti Local Access Network atau LAN. IP address dibagi menjadi 5 kelas. 1. IP address untuk kelas A. IP address kelas A ini cocok untuk sistem dengan skala besar. 2. IP address untuk kelas B. IP address kelas B ini cocok untuk sistem jaringan dengan skala besar dan menengah. 3. IP address untuk kelas C. IP address kelas C ini cocok untuk sistem jaringan dengan skala kecil. 4. IP address untuk kelas D. IP address kelas D ini cocok keperluan multitasking saja. 5. IP address untuk kelas E. IP address kelas E ini cocok untuk keperluan eksperimental. Subnetting. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil atau disebut dengan subnet. Pemecah jaringan ini bertujuan untuk mengefisiensikan traffic pada jaringan tertentu. Cara kerja subnetting dapat dianalogikan sebagai berikut. Jalan Gatot Subroto terdiri dari beberapa rumah bernomor 01 hingga 08. Sehingga rumah nomor 08 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Yang dimana Jalan Gatot Subroto merupakan alamat network, ketua RT merupakan alamat broadcast, dan nomor rumah merupakan alamat pos. Ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi. Dibuat gang-gang, rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru. Masing-masing gang ada ketua RT sendiri-sendiri. Sehingga ini akan memecahkan kemacetan, efisiensi, dan optimalisasi transportasi. Oke. Ya, sebuah video. Sekarang kita coba next. Nah, sekarang pertanyaannya, IP address dan subnetting itu apa? Mungkin dari video tersebut ada yang bisa menjawab, membantu saya menjawab. Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Mas Calvino. Oke, apa itu? Oke, nomor-nomor yang dimiliki masing-masing komputer untuk saling berkomunikasi dengan komputer lain. Seperti itu ya? Oke, mungkin ada yang menambah lagi? Atau mungkin, wah,
Salah Pak, jawabannya Mas Calvino. Saya ada yang lebih bagus. Oke, ada lagi mungkin? Oke, ya. Tidak ada? Setuju semua dengan bahasanya Mas Calvino? Setuju ya? Oke. Nah, mungkin ini bisa sedikit menjelaskan. Jadi, saya istilahkan, kita kalau mau bicara tentang IP address, atau kita fokusnya kan ke alamat. Saya sering mengistilahkan bahwa saya selalu teringat dengan namanya GoFood ataupun Gojek ataupun paket seperti itu, ya kan? Jadi kalau misalnya kita memesan GoFood, ya, GoFood ada istilahnya aplikasi itu kan ada protokolnya tuh. Contoh, misalnya aku kepingin pesen lalapan Sinta. Lalapan Sinta itu kan ada yang di genteng ini nih. Nah, saya harus klik apa? Klik dulu Gojeknya, ya. Terus setelah itu dipilih GoFood-nya. Setelah itu kita tulis tuh lalapan, seperti itu. Setelah lalapannya diklik, setelah itu baru dicarikan dulu ada yang namanya istilahnya Gojeknya tadi. Setelah Gojeknya ketemu, kita komunikasi tuh, biasanya di chat. Jadi Pak, sambelnya berapa, pedas atau tidak? Seterusnya setelah itu baru dipesankan. Setelah dipesankan, barang jadi kami dihubungi lagi. Sesuai Pak alamatnya. Betul, setelah itu baru diantarkan. Jadi kurang lebih tahapannya seperti itu. Nah, saya ngeklik aplikasi, terus komunikasinya seperti itu namanya protokol atau sebuah aturan. Di sini kan jelas tuh, merupakan sebuah standar atau aturan yang digunakan dalam jaringan. Oke, terus kenapa harus ada address-nya, ada alamatnya? Karena pada IP address ini bisa dikatakan seperti ini. Nah, harus ada deretan angka yang mewakili identitas perangkat ketika terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Sama seperti nomor pada alamat rumah, IP address berfungsi untuk memastikan data dikirim ke perangkat yang tepat. Jadi mungkin dulu si penemu IP address itu mengistilahkan bagaimana atau cara kita bertukar data supaya datanya itu tepat. Misalnya aku ngirim nih Mas Calvino, tak kirimi gambar misalnya. Loh, ternyata ketika saya klik, tiba-tiba muncullah ke Mas Farel. Akhirnya diantisipasi, apa sih yang membuat itu tepat? Ya alamat. Kalau alamatnya tepat ya sesuai, kan seperti itu. Makanya di sini dikatakan identitas yang digunakan adalah alamat dan aturannya di depan tadi. Misalnya contoh, ketika saya mau pesen si GoFood tadi, kenapa harus saya klik ke Gojeknya, terus setelah itu saya harus milih jenis makanannya, setelah itu jenis sambelnya seperti apa, dikonfirmasi dari pihak sana, itu namanya protokol atau sebuah aturan. Loh, kenapa Pak harus ada aturannya? Kalau tidak ada aturannya, itu nanti malah morat-marit dan seterusnya. Benar nggak? Contoh di sekolah kita saja. Misalnya, kalau sekolah SMK MUI, misalnya rambut itu harus rapi, benar nggak? Betul, itu aturan pertama. Yang kedua, harus lulus SMP, itu juga aturan, benar nggak? Sama lulus SD bisa nggak langsung ke SMK MUI? Nggak bisa, harus melewati SMP dulu, benar ya? Yang ketiga, alamat SMK MUI itu ya ada di Jalan Ahmad Dahlan. Ya, seperti itu. Itu juga namanya rule atau aturan. Jadi kalau sudah masuk ke dalamnya, kita harus juga ikut aturan. Pak, bagaimana Pak ketika kita tidak mengikuti aturan ini? Yang terjadi, kita pasti akan namanya ada konsekuensinya. Kita pasti akan mendapat hukuman. Contoh, misalnya nih, saya tidak, di sini dikatakan IP address kan ada aturannya nih. Contoh Pak, implementasinya seperti apa? Paling mudah seperti ini. Ketika saya masuk menggunakan IP misalnya, IP sekian-sekian dan seterusnya, IP kelas C atau seperti apa. Nah, yang terjadi, nah, Pak, seharusnya HP-nya sampean itu menggunakan kelas C. Tapi karena saya itu agak nakal, aku nggak kelas doi. Karena saya tidak menuruti aturan, apa yang terjadi? Ya data saya yang saya mau kirimkan tadi tidak akan pernah sampai. Tadi juga di video dikatakan bahwa IP itu kan ada dua tuh sistemnya. Ada IP private sama IP public. Nah, ini juga rule tuh. Nah, paling mudah contohkan. Nah, IP private itu adalah IP yang hanya bisa diakses lewat lokal area. Public itu IP yang bisa diakses oleh seluruh
dunia atau internet contohnya. Apakah bisa, Pak, ketika saya menggunakan IP private bertemu dengan IP public? Ada yang bisa jelaskan, angkat tangan? Nah, jelas tidak bisa. Ini private hanya bisa diakses lokal di lab ini, sedangkan IP public bisa diakses seluruh dunia. Bagaimana cara menghubungkan? Ya, IP private harus diintegrasi ke IP public, baru bisa berkomunikasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut? Oke, silakan Mas Calvino. Kenapa IP versi 6 masih jarang digunakan? Oke, ini pertanyaan menarik. Ini saya sedikit cerita ya. Saya kuliah di STKOM Banyuwangi itu 2009. Di 2009, IP versi 6 itu sudah didengung-dengungkan. Berarti 14 tahun yang lalu, betul ya? Itu sering didengung-dengungkan. Bahkan saya sering juga bertanya waktu di dosen saya, lupa, kalau memang stok IP versi 4 itu sudah mau habis, kenapa Pak mulai tahun ini kita tidak beralih ke IP versi 6? Jawabannya itu sama. Ternyata tidak semua perangkat itu sudah support ke IP versi 6. Itu 2009, Mas. Ya kan? Atau mungkin bisa jadi teknologi hari ini itu masih fokusnya ke IP versi 4. Terus bagaimana Pak? Apakah IP versi 6 tidak bisa digunakan? Bisa jadi 1 atau 2 tahun lagi itu akan digunakan. Tapi saya nggak tahu pastinya. Untuk saat ini IP yang masih bisa digunakan atau IP yang biasa digunakan, walaupun tadi dikatakan bahwa sekarang penggunanya itu lebih dari 2 miliar, itu masih IP versi 4. Itu. Jadi memang ada beberapa perusahaan besar yang sudah berintegrasi ke IP versi 6. Cuman kalau kita untuk hari ini masih menggunakan IP versi 4. Nah, teknologinya saya juga masih belum belajar bagaimana mengintegrasikan komunikasikan antara IP versi 4 dengan IP versi 6. Jelas saya yakin tidak akan semua langsung geser ke IP versi 6. Pasti akan yang menggunakan ada IP versi 4. Nah, itu saya masih belum belajar sampai detik ini. Bagaimana caranya IP versi 6 bisa bertemu dengan IP versi 4. Oke. Bagaimana Mas Calvino? Oke ya? Siap. Kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi sudah disinggung ada versi 4 dan IP versi 6. Saya rasa kita lanjutkan saja. Karena ini tadi sudah dijelaskan secara konkret di video bahwa IP versi 4 adalah IP yang sering digunakan, bahkan penggunanya lebih dari 2 miliar hari ini. Nah, ini cuma saya sedikit menambahi saja bahwa panjang ada 32 bit. Ini sebenarnya kita harus jelaskan 32 bit itu dalam biner ya. Terus ada 4 bagian oktet. Nah, ini oktetnya ini bisa dilihat di sini. 192, 168, 1.1. Bukan 4 oktet itu 1921, bukan. Tapi 192 titik ya. 192 ini 1 oktet, 168 ini 1 oktet, 1 itu juga 1 oktet, dan yang satu ini juga 1 oktet. Sebenarnya sudah dijelaskan ini di kelas 10. Seharusnya ini kan bentuk desimalnya, kalau bitnya itu nanti bentuk binernya. Kalau biner angkanya ada berapa? 2. Apa aja itu? Oke. Ini salah satu contohnya. Ini saya screenshot dari HP saya. Ini tetap masih menggunakan IP versi 4, 192, 168, 1.1. Atau bisa dicek di HP-nya masing-masing ya. Lihat ini. Terus ini dia IP versi 6 yang ditanyakan Mas Calvino tadi. Sini IP yang lebih baru tapi masih belum sosialisasinya atau implementasinya masih belum luas. Coba ini ringnya biar beda ya, betul ya. Kalau IP versi 4 tadi 32 bit, ini bisa mencapai 128 bit. Beda betul ya. 20 sekian 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 dan seterusnya. Bahkan ada hurufnya dan seterusnya, seperti subnet yang lebih panjang lagi. Oke. Ya, semoga tahun depan kita akan fokus belajar di IP versi 6. Cuman untuk hari ini memang yang paling sering digunakan itu masih IP versi 4.
Oke, kita kembali lagi karena memang IP versi 4 akan sering kita gunakan, jadi kita fokus di IP versi 4. Oke, yang pertama ada kelas A, tadi sudah dijelaskan bahwa ini skupnya itu untuk kebutuhan besar. Ya kan? Ini jelas tentang IP-nya sekian-sekian dan seterusnya. Oke. Berikutnya kelas B juga sama. Itu untuk kapasitas yang luas atau besar. Nah, di kelas C, nah ini yang sering kita gunakan nih. Kelas C nanti kita akan berputar-putar di sini. Jadi rentang IP-nya seperti tadi dikatakan menggunakan 4 oktet ya dan jumlah alamatnya. Karena apa? Kalian kan yang sering tahu ini nih 192, bener ya? Nah, IP address itu merke 192, padahal wakai. Oke, di kelas D ini hanya untuk tes dan kelas E juga sama. Nah, ujung-ujungnya nanti kita fokus di kelas C. Oke. Nah, subnetting sudah dijelaskan tadi, subnetting itu namanya sub. Sub itu kan cadangan ya, bahasa Indonesianya ya, benar ya? Ya, jadi bagaimana sesuatu yang besar itu di breakdown ke bawah, bikin sub-sub. Jadi kalau internet yang besar itu harus dibagi tuh. Saya contoh paling mudah kalian itu implementasi ya WiFi di rumah kalian masing-masing. Mungkin ada yang 100.000 atau 300.000 dan seterusnya. Itu pasti ada senternya, bener ya? Senternya di mana? Ya di ESP-nya, kalian langganan di mana? Nah, di situ sudah dibagi-bagi tuh. Fungsinya apa? Ya supaya tadi dikatakan trafficnya biar mulus, ya, biar tidak ada tabrakan sana sini, seterusnya. Oke. Nah, sebenarnya mekanismenya sudah dijelaskan tadi, persis ya, bahwa ini kita implementasikan atau kita gambarkan sama dengan kita ada di sebuah dusun atau sebuah desa. Ya toh, pasti di tempat kalian itu ada namanya Pak Dusun, bener ya? Pak Wo. Nah, seperti itu. Apakah Pak Wo akan mengcover semua satu dusun? Apakah dia kerja sendirian? Bayangkan dia bangun pagi, harus ke sana, harus ke sini, dan tidak mungkin. Karena Pak Wo di tempat kita kan pasti hanya ada. Dia juga tidak punya sekretaris. Anggota juga tidak ada. Bagaimana dia mau merumpat warganya? Kan tidak mungkin. Akhirnya Pak Wo berpikir, ya wis aku tak karena di sini warganya ada 300, ya wis, aku tak bikin RW. Nah, pembantunya Pak Wo itu ada RW. Ya toh, ada 300. Oke lah, 300. Oke, saya bikin 10 RW. Ya. Masing-masing RW, dia juga punya pembantu namanya RT. Oke. Jadi dari RW di breakdown lagi ke RT. Supaya apa? Informasi yang didapat dari desa melalui Pak Wo itu bisa di breakdown ke Pak RW dan dibagi ke sub lagi di Pak RT dan akhirnya masuk ke rumah kalian masing-masing. Kalau tidak seperti itu, data atau informasi akan macet. Lek ngenteni Pak Wo tok bayangno sampean. Kapan harap moro ning omahe sampean? Oke ya, analoginya nyampe ya. Oke, siap. Kita lanjut. Jadi ya, seperti ini nih analoginya nih. Tadi ada 32 warga dan seterusnya supaya ujung-ujungnya cara supaya mengelola warganya pas, artinya di sini dikatakan bahwa informasinya itu biar bisa tepat. Oke. Sekarang next. Ini dia nih hasilnya ya. Oke, saya rasa sudah paham. Berikutnya. Ini dia. Di Pak RW-nya, ada Pak RT-nya, bahkan sampai ke nomor rumahnya atau IP address-nya. Terus gerbangnya itu gateway dan seterusnya. Oke, sekarang. Oke, ini dia. Tujuan dari subnetting, itu penting. Yang pertama, untuk mengefisiensikan pengalamatan. Jadi misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C, ya, terdapat 254. Oke ya. Ternyata yang dipakai hanya 10, berarti ada 244 alamat yang tidak terpakai. Jadi boros lah, seperti itu. Nanti kalau boros, ujung-ujungnya nanti
pasti nggak aman ya. Terus membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork dengan arti dengan membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi kalau yang saya contohkan tadi, misalnya di ESP itu kan bandwidth-nya banyak ya, terus dibagi lagi. Ini untuk kerajaan, di breakdown lagi ini per RT dan seterusnya. Ya, nggak mungkin dia langsung pusat, terus langsung diarahkan ke rumah kalian, tidak. Biasanya dari pusat itu dibagi lagi. Jadi khusus gang ini, terus dia pakai hub atau switch. Itu di situ sudah ada routernya, di routing nih dari sini. Oh, di sini khusus karena di sini pelanggannya ada 20 orang, settingnya seperti ini, baru dibagi ke rumah masing-masing. Tidak langsung di pusat ditarik ke rumah kalian, tidak. Jadi ibaratnya ada switch-nya dulu di situ, ya, di setting di situ baru dibagi. Oke ya. Terus menempatkan suatu host apakah berada di dalam suatu jaringan atau tidak. Menempatkan suatu host apakah dalam satu jaringan atau tidak. Artinya begini, ini double gitu berarti. Artinya bisa dicek bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang subnetting, itu kita bisa ngecek. Nah, contoh misalnya, saya ini punya sebuah jaringan yang luas. Ya. Nah, itu bisa dikatakan, oh, dekon aku masang nih. Oh, itu sudah dipastikan itu jaringan yang connect ke saya. Enaknya subnetting seperti itu. Apa keuntungannya? Supaya kita bisa ngecek. Oh, ternyata saya itu di tempat di gang 4 atau gang 5, saya punya pelanggan ada 10. Seperti itu. Jadi bisa kelihatan tuh manajemennya biar lebih enak. Terus berikutnya, untuk mengefisiensi alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana di awal video tadi dikatakan bahwa IP versi 4 itu sudah hampir habis. Itu bolak-balik disampaikan mulai tahun 2009. Dan pada saat ini masih belum habis. Tapi tetap efisiensi itu penting. Karena dalam Islam dikatakan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu dari Pak Dre seperti itu ya. Ustadz Pak Dre. Oke, kenapa alasannya kalau yang berlebihan tidak baik? Nanti hubungannya dengan keamanan jaringan. Karena apa, Pak? Bagaimana tuh, Pak? Ini kita akan membahas sedikit tentang keamanan jaringan. Karena apa? IP address atau subnetting ini adalah kunci kita tentang jaringan. Keamanan jaringan sangat terhubung dengan ini. Contoh misalnya, bagaimana tuh Pak cara hacker itu membobol sebuah server atau apa? Cara yang termudah, ya server itu kan menggunakan IP address, benar nggak? Berarti apa yang harus dilakukan si hacker? Ya dia harus tahu tuh alamatnya si server. Kalau dia nggak tahu loh, terus piye kan seperti itu. Nah, makanya dalam alokasi IP address ini harus ketika nanti kalian jadi teknisi jaringan harus tahu tuh. Oh, kita server, berarti tak batasi ya ini IP-nya. Oh, kita klien ya sudah, saya batasi seperti ini apa supaya keamanan jaringannya tetap terjaga. Contoh di lab ini nih, saya kasih analogi. Lab ini ada 30 komputer. Oke, berarti saya tentukan nanti yang saya gunakan IP itu maksimal hanya 32. Kenapa? Nanti misalnya Pak Iya datang nih mau ngajar di sini. Set, dia mau nyolok loh kok gak kena, gak iso connect. Karena apa? Sudah full IP-nya. Minimal kan sudah terjaga tuh. Di lab ini nggak ada orang tiba-tiba nyolok ke LAN, tiba-tiba connect. Tidak bisa seperti itu. Coba bayangkan, kita coba perluas. Misalnya IP-nya kita bikin 60. Pak Iya datang tuh. Cek dia nyolok. Nah, ternyata Pak Iya ini ada sedikit ilmu hacker. Wah, kita delok lah. Nih servernya tak buka. Dia akses servernya. Apa yang terjadi? Diobrak-abrik sama Pak Iya. Dipasang fotonya dia, tiba-tiba beberapa materi diunduh, nggak dikembalikan dan seterusnya. Jadi bisa punya gambaran ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, ya meningkatkan secure atau keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Di mana dianalogikan nanti implementasinya seperti itu. Kita lihat dulu tuh kebutuhan jaringannya seperti apa, hostnya itu ada berapa. Kalau hanya 10, ya jangan pakai yang 254, misalnya seperti itu. Pakai yang 32 misalnya, pakai yang 64 dan seterusnya. Supaya apa? Lebih aman. Nah, ini
tabel CIDR. Nah, ini yang saya katakan tadi, di tabel CIDR ini kan kelas C ya, itu ada beberapa slash. Yang merah-merah ini yang sangat terkenal. Biasanya slash 24, itu ada 256. 256 IP yang bisa digunakan. Pak, apakah 256 ini bisa semuanya dipakai? Tidak. Dalam rumus IP itu ada istilah 2 pangkat N dikurangi 2. 256 ini adalah hasil dari 2 pangkat N, belum dikurangi 2. Berarti otomatis, bagaimana Pak logikanya? Ya semua harus dikurangi 2. Karena apa? 2 ini khusus untuk IP broadcast dan network. Wis iki harga mati sudah. Nggak bisa digunakan. IP-nya berapa? Itu terserah. Yang pasti 2 harus dikorbankan dari sini. Ya, misalnya 256, berarti yang bisa digunakan hanya dan seterusnya. Berarti 128 juga sama. Yang bisa digunakan berapa? Nah, sampai ke bawah ini. Berarti kalau 8 yang bisa digunakan hanya oke, siap. Lanjut ya. Oke, sekarang ini adalah sebuah studi kasus. Nah, ini tadi yang saya katakan di awal bahwa kita akan berdiskusi atau mengimplementasikan IP address dan juga subnetting. Kalau mungkin di kelas 10 kalian akan hanya belajar IP address sekian-sekian dan seterusnya. Tapi di kelas 11 ini atau di fase F, kalian akan belajar bagaimana mengimplementasikan. Posisikan diri kalian adalah seorang teknisi jaringan. Sekalian tuh ahli tuh teknisi tuh. Aku bisa gambarnya dan seterusnya. Nah, coba diperhatikan di sini soalnya. Pada perusahaan Santosa Jaya yang terdiri dari 2 lantai, oke, pada setiap lantai terdiri dari 5 komputer klien. Ya, kita baca pelan-pelan nih. Sedangkan server yang disiapkan perusahaan hanya 1, yaitu terletak pada lantai 1. Oke, tugas Anda sebagai seorang teknisi jaringan adalah menganalisis kebutuhan IP address di tiap host komputer. Soalnya jelas ya. Oke. Ini contoh kasusnya. Berikutnya. Nah, apa yang harus dilakukan pertama? Kita harus tahu dulu kebutuhan peralatan jaringannya. Nah, dilihat dari soalnya, total komputer ada berapa? 11. 10 komputer untuk 2 lab atau 2 lantai dan 1 komputer server untuk nah, terus berikutnya, komputer server terletak di mana tadi? Di salah satu lab. Berarti kan hanya ada 2 lab ya. Bukan ada 3 nih. Karena tadi dikatakan di soalnya bahwa si komputer server ini ada di lantai 1. Oke. Terus apalagi yang dibutuhkan? Membutuhkan 1 router dan 2 switch. 1 router dan 2 switch. 1 switch di lantai 1, 1 switch di lantai 2. Pak, ini ada pertanyaan, pasti ada pertanyaan di benak kalian. Apakah ini menjadi bentuk baku? Tidak. Apakah ini harus seperti ini, Pak? Tidak. Saya pastikan, saya katakan tidak. Ini analisis saya. Analisis saya. Oke? Apakah ini bentuk? Tidak. Analisis saya. Ini hasil observasi saya menguji, mengkaji, dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Nah, terus bagaimana dengan kami, Pak? Silahkan kalau kalian punya gambaran sendiri. Loh, Pak, kalau seperti ini ya harusnya pakai 4 switch, Pak. Boleh. Yang penting dasarnya harus kuat. Pak, kalau begini saya harus pakai 2 router, Pak. Boleh. Bahkan, Pak, kalau begini saya harus pakai 4 router. Boleh. Yang penting argumennya atau dasarnya harus kuat. Ini bukan bentuk baku. Ini hanya sebagai referensi saja. Ini adalah jawaban saya. Oke? Apakah jawaban Pak Teguh terbenar? Tidak. Masih bisa diengkeli. Yang penting dasarnya harus kuat. Oke ya? Nah, setelah itu, setelah kebutuhan jaringan saya sudah selesai, berikutnya saya gambarkan nih. Ini dah topologi jaringannya. Oke, ini ada server, ada switch, ada router, ada switch. Dan ini sudah ya, kan sesuai nih, servernya 1, terus switch-nya 2, bener ya, routernya 1, terus komputernya ada 10 untuk kliennya. Masuk ya, waduh ya, soalnya ya. Oke. Terus apakah ini Pak? Benar Pak? Ya saya katakan, ini hanya jawaban saya, ini belum tentu absolut.
Masih bisa diengkel ini. Oke, silakan. Boleh. Nah, tuh. Ada jawaban. Kenapa servernya kenapa nggak langsung ke router? Apakah boleh? Boleh. Tapi dengarkan dulu kenapa. Loh, kenapa Pak Teguh kok milih ke switch saja? Kenapa nggak ke router saja? Kan seperti itu ya. Karena bisa dikatakan routernya ini kita taruh di tengah-tengah. Ini alasan saya. Oke ya, jadi lantainya kan ada dua nih. Kita taruh di tengah-tengah. Jadi saya hanya mengikut switch. Apakah nggak bisa diakses? Ya bisa. Tapi ada konsekuensi, benar ya? Seharusnya idealnya ini menggunakan dua router. Router satu untuk khusus untuk server, router dua untuk klien. Kenapa saya gambarkan seperti ini? Ya, biasanya menurut pengalaman saya yang sering terjadi di lapangan apa? Biasanya pelanggan itu jaluk wapik tapi kalian bisa melawan dari awal, artinya kalian bisa berniku dari awal. Oh, gak iso pak, daripada aku saman gak aman, mending aku larang di depan. Makanya saya katakan ini bukan bentuk absolut, ya masih bisa dinego. Oke, paham sampai sini ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh jawaban kasusnya. Jadi ini hasil analisis saya ya sebagai seorang teknisi jaringan. Jadi saya menggunakan prefix /24 karena alasannya seperti ini. Nah, karena ada potensi pengembangan di lantai 1 karena lantai 1 lebih luas daripada lantai 2. Oke, kenapa lantai 2? Merupakan ruang administrasi dan ruang server. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, sudah mulai paham ya. Ada sudah yang mulai mumet itu berarti mulai paham. Tapi gak mumet itu gak paham berarti. Mumet gak? Oke, berarti sudah mulai paham nih. Ada tanda-tanda mulai paham. Oke, sekarang saatnya membentuk kelompok. Oke ya. Saya akan bagikan LKPD ya. Jadi nanti akan ada sebuah kasus. Silakan alat tulisnya disiapkan. Boleh diambil di depan, pulpen ataupun kertas bisa diambil. Oke, silakan alat tulisnya bisa diambil. Oke, ini kelompok 1 sudah siap ya? Kelompoknya ada berapa? 6 ya. Oke, disiapkan. Oke, Mas Calvino kelompok berapa? 2. Oke, silakan diambil LKPD-nya. Mas Farel kelompok berapa? 3. Oke, kelompok 4? Kelompok 4. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan mulai berdiskusi. Oke, di LKPD itu sudah ada soalnya. Silakan didiskusikan. Komputernya juga boleh dihidupkan untuk mencari referensi. Ya, silakan browsing boleh. Oke, silakan. Oke, silakan. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Jangan bingung. Gimana? Sini Mas yang rambut panjang di sini. Nah, dengan namanya sini. Nah, pas guys. Oke, itu sudah kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, silakan berdiskusi. Saya kelompoknya masing-masing. Ya, langkah-langkahnya seperti yang tadi ya.
Langkah-langkahnya sudah jelas. Coba dilihat di belakang di LKPD-nya. Ya, coba Mas Wahyudi, silakan dilihat di belakang. Langkah-langkahnya sudah jelas. Tuh, kebutuhan di sini. Coba di atasnya lagi nggak? Oke, langkah-langkahnya jelas. Kebutuhan dulu dan seterusnya. Oke ya. Oke, tentukan dulu kebutuhannya, baru setelah itu digambar topologinya, setelah itu baru ditentukan IP address-nya. Oke, silakan nanti angkat tangan yang masih kebingungan, nanti akan saya bantu. Gimana Mas Farel? Kesulitan? Enggak ya? Nah, apa? Geser begini nggak Pak? Enak kalau diskusi. Oke, silakan angkat tangan yang masih bingung. Bisa saya bantu? Iya, boleh. Ini kan supaya ada urutannya. Misalnya, contoh seperti urutan tadi toh, langkah-langkahnya. Bukan dulu, jumlah komputer saya ini kan. Itu buat skema. Andai kata gambarannya ini kan seperti topologi. Kalau misalnya gambar di lembar kerja nggak cukup, bisa pakai kertas. Setelah itu tentukan IP. IP-nya kan sesuai ini mas. Ada 5 nih. 1, dengan bisa naik belum bisa 2, 3, 4. Terus mungkin keterangannya di bawah atau nggak cukup taruh di sini. Oke ya. Jadi alasannya kenapa pakai IP sekian dan seterusnya. Guys, mantap. Servernya ruang mana? Sebentar. Gimana? Nomor 1 aman ya? Oke, wah langsung mantap. Ada kesulitan kelompok 4? Aman ya masih ya? Oke.
Silakan langkah-langkahnya disesuaikan saja. Ini sudah ada langkahnya toh, tentukan dulu kebutuhannya berapa, setelah itu digambarkan, yang terakhir tentukan IP-nya, kan? Sebenarnya di LKPD juga ada, di sini langsung malah bagus. Kebutuhannya apa saja, terusnya di sini gambarnya kalau memang tidak cukup beri di kertas. Setelah itu kan ada sampai ini, misalnya divisi tadi apa saja IP-nya, apa begitu, sampai di Oke, siap, lanjut. Monggo, mulai bekerja. Saya lupa waktunya kurang lebih 30 menit ya mengerjakan ini. Saya rasa cepat kok. Berarti gambarannya dua. Gambarannya Oke, siap. Ya, lanjut. Sudah ditentukan jumlahnya, kebutuhannya, routernya, switchnya sudah. Gimana? Ada kesulitan? Paham. Gimana? Kalau maksimal 24, pakai yang 24 aja enggak apa-apa. Masih bersih Mas Farel ya? Oh, nggak harus versi kertas.
Ya, bisa. 20 menit lagi ya. 20 menit. Oke, 20 menit lagi Mas Farel. Jawaban kan segala ya, oh, dengan nomor siji. Ya, siap. Oke, bagaimana Mas Dimas? Bagaimana? Oh, boleh. Artinya begini, kalau misalnya
Zaman butuh kebutuhannya berapa tadi itu? Satu router, dua switch dan seterusnya bisa dijelaskan di sini keterangannya. Artinya alasannya kenapa kok harus pakai satu switch, terus pakai dua router dan seterusnya. Misalnya efisiensi, bagaimana? Saya katakan tidak ada yang ragu sesuai dengan kesepakatan tim kalian. Oke, yang pasti nanti tolong keterangannya ditulis di sini. Misalnya gambarnya di situ tuh, keterangannya dideskripsikan di sini. Bisa. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Iya. Siap, bagaimana Mas? Oke. Warukar language. Nah, warukar itu untuk semua nanti. Oke, 10 menit lagi.
Iki lho tak. Ah, yakin. Kan berdasarkan ya visi ini mana? Ada kesulitan? Silakan angkat tangan. Bisa saya bantu? Iki hose. Buat bos. Sing ekspor. Lima apa? Jalan ini. Mas 15 komputeran. Berarti kasih ke? Oke, sudah selesai? 4 menit lagi. 4 menit. Saya sampai 10 dong nih. Ya kita dulu kan. Ya. Yang jelas. Jelas. 3 menit lagi. Nah, tiganya itu dikasih sama.
Yuk, 2 menit lagi. Kita sekarang dari jumlah 7 tadi ini jumlah yang kelompok yang mulai coba 13 ini tulis 9 sama kira tulis kita Oke, 1 menit lagi. SDR pakai yang nampak ya. Oke, waktunya habis. Nah, sekarang bisa menghadap ke depan semua. Oke, time out. Time is over. Oke. Oke, silakan. Kelompok 1 bersiap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di berurutan, teknisnya nanti untuk presentasi kurang lebih maksimal masing-masing kelompok itu 10 menit. Jadi tanya jawab plus presentasinya itu maksimal 10 menit. Nah, apakah yang tanya itu mendapatkan nilai juga, Pak? Pasti. Saya katakan ada 2 nilai tadi, ya kan? Nilai kelompok dan juga nilai individu. Yang bertanya itu misal dari kelompok lain itu dapat nilai juga. Ya lebih. Oke ya. Silakan. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Oke, silakan maju ke depan semua kelompoknya. Oke, silakan. Ke depan. Boleh, tutup dulu. Silakan. Oke, kelompok lain tolong diperhatikan. Kelompok 1 mau presentasi, silakan. Dari satu ingin menyampaikan hasil kami tentang kasus
imajinasi bisa yang intinya ini yang berbeda. Di sini kami menggunakan browser dari Matic di setiap ruangan. Salah satu ruangannya pakai bahasa Inggris, yaitu ruangan SDM. Terus lanjut. Ini untuk gambaran kami, validasi kami, jadi server ini langsung Terus lanjut. Tidak apa-apa, silakan. Kita di ruangan ini menggunakan karena di ruangan ini kita di ruangan menggunakan Oke. Lanjut. Oke, yang lain silakan. Hukum. Oke. kita menggunakan kita di divisi humas menggunakan versi 20. Berapa komputernya di divisi Mas? 15. Oke. Jadi berapa? Oke, siap. 27 ya. Oke. Siap. Oke. Sudah sampai di situ? Di sini ada Oke, silakan. Saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan intinya apa yang saya tangkap dari kelompok 1. Yang pertama, mereka menggunakan 2 router dan 5 switch, betul ya? Oke. Selanjutnya ada 5 ruangan, benar ya? 5 ruangan, 1 admin dan 4 divisi. Betul. Oke, masing-masing divisi itu komputernya berbeda semua. Oke, rata-rata contohnya di divisi SDM mereka meyakini menggunakan prefix 27 karena menggunakan 30 komputer. Prefix 27 itu ring IP-nya berapa, Mas? Mentoknya berapa yang bisa digunakan? 30. Oke. Oke, terus kalau di ruang hukum juga sama, 20 komputer ya. 27, kesiswaan 28 karena komputernya hanya 10. Ya, prefixnya berapa kalau 28? 16. Oke, yang terakhir divisi hukum komputernya ada berapa? 15? Menggunakan slash 27. Oke, mungkin itu gambaran dari kelompok 1. Silakan. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Siap. Oh,
ISP-nya. Oke, ada yang lain. Sebentar, jangan dijawab dulu. Ada kelompok lain bertanya? Silakan Mas Farel. Iya, siap. Jadi pertanyaan begini. Untuk kelompok 1, yang pertama, ISP-nya menggunakan berapa? Nah, ya. 2. ISP-nya 2 ya. Dengan kecepatan berapa? Sumber internetnya maksudnya. Oh, 100 Mbps. Jadi masing-masing 100 Mbps ataukah tadi katanya 2? Ataukah 50-50 ataukah 100-100 jadi 200? 50-50. Jadi 50-50, Mas. Oke ya. Berikutnya dari Mas pertanyaan dari Mas Farel, ini portnya switch-nya menggunakan berapa port? 24 port. Jadi di ruang SDM itu kita tiap switch basis itu pasang 15. Nah, tadi bisa dijawab. Jadi khusus untuk ruang SDM itu menggunakan dua switch. Per switch-nya itu kan 24, jadi 48 port. Oke. Jadi karena mentoknya 24, jadi masing-masing switch tadi kan 48, yang satu 15, yang satu 15. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Mantap. Oke, silakan untuk kelompok 2. Kelompok 1 bisa kembali, kelompok 2 bisa untuk maju ke depan. Oke, kelompok yang lain tetap memperhatikan. Oke, bagi kelompok 2 dipersilakan. Dari nomor 2 ingin mempresentasikan hasil dari ini adalah yaitu ruang komputer dan 14 plus 1 ruangan admin. Router kami menggunakan router dan kami menggunakan 5 bit. Alasan kami menggunakan router yaitu satu router itu menggunakan biji. Alasan kami menggunakan 5 bit yaitu sedangkan hanya memiliki 24 port. Oke. Oke, lanjut. Walaupun kebanyakannya mungkin untuk di ruangan rumah kami di ruangan rumah sendiri adalah 15. Menggunakan grafik Lanjut. Masing-masing divisi ini kecepatannya 50. Oke. 250 ya. Oke. Yang lain? Nah, itu dulu ya. Oke, ini ringkasan dari kelompok 2. Yang pertama mereka menggunakan ISP 250 Mbps. Betul, yang 50 Mbps itu hanya difokuskan untuk dia di ruang server. Berikutnya sisa 200 Mbps dibagi ke 4 ruangan yang berbeda. Padahal ini asumsinya komputernya berbeda semua ya. Oke, seperti itu. Terus menggunakan
/30 atau prefix 30 di ruang admin itu range-nya berapa, Mas? Range IP-nya 4 ya. Oke, bisa digunakan 2. Terus berikutnya untuk ruangan-ruangan yang lain untuk humas /27, siswaan /27, SDM 26, dan terakhir yang divisi hukum berapa? 27 juga ya. Oke. Terus mereka mengatakan hampir sama dengan kelompok 1, khusus untuk ruang SDM karena itu menggunakan komputer yang ada 30, mereka menggunakan 2 switch. Oke, siap. Oke, dari pemaparan tadi, dari kelompok lain ada pertanyaan? Silakan. Dari kelompok 1 ada? Oke, silakan Mas Wahyudi. Bagaimana? ISP-nya itu Oke, pembagian ISP-nya jangan dijawab dulu. Ada dari kelompok lain mau bertanya? Oke, silakan Mas Farel. Oke, yang pertama pertanyaannya cara bagi bandwidth, bener ya? Yang kedua, bagaimana cara supaya stabil? Karena mungkin yang ditanyakan Mas Farel, misalnya di semua diratakan 50-50, padahal di ruang SDM ada 30 komputer. Silakan tanggapi untuk kelompok 2. Oke, silakan, ada apa-apa? Pertanyaan pertama, bagian bandwidth-nya tadi. Iya, kan? Oke, silakan. Ya, oh begitu. Nah, maksudnya diperjelas lagi, diperinci lagi. Jadi untuk pembagiannya di router 1 atau router 2? Oh begitu. Jadi untuk bandwidth sebenarnya itu fokusnya di router 1 pembagiannya. Jadi dari ISP ke router 1, terus baru dibagi ke router 2 dan seterusnya begitu. Ataukah dari ISP ke langsung ke router 2 atau seperti apa? Oh begitu. Jadi router 1 itu sudah dibagi ini 50 Mbps, baru mecah lagi 200 Mbps diratakan ke ruangan lainnya. Begitu Mas. Oke. Kalau menurut pertanyaan Mas Farel, bagaimana menjaga stabilitas? Artinya ada satu ruangan yang 30 komputer tuh. Apakah 50 Mbps bisa merata atau seperti apa? Ataukah mungkin di router 2 itu bisa dibagi lagi? Jadi 200 tetap di router 2, tapi pemeratanya bukan lagi di 50, 50, 50 dan seterusnya. Mungkin begitu ya. Oke, bagaimana Mas Calvino? Jadi untuk yang divisi SDM atau hukum? Jaringannya kita lebih kurangi, kurangi komputernya. Oke. Dengan menambahkan ke divisi SPM akan bisa Begitu Mas Farel. Jadi tidak jadi yang 200 tadi 50 dibagi rata, tidak. Jadi disesuaikan kebutuhan komputernya. Oke ya? Oke ya? Deal ya? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan bisa kembali lagi. Kelompok 3. Oke, siap. Waalaikumsalam. Silakan bisa kembali. Oke, kelompok 3 silakan maju. Ini kelompok yang paling ISIS ya. Kelompok 3. Ya. Oke, silakan kelompok 3. Ayo, coba turun-turunan. Silakan bisa dimulai kelompok 3. Kami dari kelompok 3 yang memiliki kemampuan. Oke, silakan.
Di TTP 1 ada TTP Humas memiliki 15 buah komputer. Jadi untuk yang sisi satu ini kita menggunakan satu buah switch yang jumlah portnya 24, dan di sisi dua ada siswa memiliki 10 buah komputer. Nanti satu buah switch yang jumlah 24 volt. Sisi tiga di sisi hukum memiliki 20 buah komputer, dan saya mengambil satu buah switch yang jumlahnya 24. Di sisi SDM sudah belum? dan divisi SDM memiliki 30 komputer. Di sini kita menambahkan dua buah switch, soalnya kalau satu itu kurang. Dengan jumlah port 24 buah. Jadi kita menggunakan server itu menggunakan satu router untuk mengendalikan semua divisi. Seperti ini gambarannya. Bagus itu karyanya. Oke. Seperti yang kalian lihat, ini server. Kami menggunakan satu buah router dan menggunakan 3 buah router. Routernya 3. Ya, Oke. jadi satu router buat server, satu router buat isi infoan dan rumah, dan yang satu lagi buat isi hukum dan juga SDM. Ya. Ya. Supaya tidak mengalami ya, jadi kita Oke, sudah ya. Sebentar, saya jelaskan dulu supaya nanti lebih paham. Oke, ini saya klarifikasi dulu ya. Jadi untuk menurut gambaran dari kelompok 3, yang pertama yang dibutuhkan itu kurang lebih 4 switch, benar ya? 5 apa 4? 5 switch. Oke, mungkin catatan saya salah. Terus ada 3 router, benar ya? Satu router utama, terus 2 router untuk masing-masing 2 lab, mungkin seperti itu ya. Oke, 2 divisi ya, benar nggak? Oke, dasarnya adalah untuk stabilitas, benar ya? Terus kira-kira mungkin nanti daripada teman-temannya bingung, ini kira-kira menggunakan berapa ISP atau kecepatan ISP-nya berapa? Kira-kira yang dibutuhkan? 100, 200, 300? Atau mungkin 1 giga? Berapa kecepatannya? 100 ya. Oke, 100 Mbps untuk dibagi ke dalam 5 ruangan. Silakan. Dari penjelasan tadi ada pertanyaan? Oke, 2 ya. Wah, siap. Oke, masnya dulu. Oke, silakan. Oke. Itu menggunakan topologi apa? Menggunakan topologi apa? Oke, silakan. Mas Farel, menggunakan topologi apa? Kan topologi kan macam-macam, itu menggunakan topologi Ada bus, ada tree, ada staring. Tree apakah bus atau apa? Tree itu kayak pohon. Oke, siap. Oke, berikutnya silakan. Mungkin akan lebih ke arah ke topologi tree. Silakan, Mas Dimas. Bagaimana cara Anda menstabilkan jaringan? Oke, siap.
Oke, siap. Oke, Mas Alvino. Nah, pembagian kecepatannya itu seperti apa untuk masing-masing divisi yang komputernya itu berbeda. Bisa Sama sekali sama jawaban yang pertama. Itu kuncinya adalah di setting routernya. Jadi kita langsung setting dari ruang server, routernya terus setting ke. Nah, untuk bisa diberi gambaran kira-kira berapa kecepatan yang dibagikan ke divisi humas itu berapa Mbps? Oh, rinciannya. Mengarah ke rincian ya. Oke, silakan. Jadi Oke, jadi begini, kita luruskan dulu. Jadi kalau dari asumsi dari divisi 3, kelompok 3 bahwa mereka hanya butuh 100 Mbps. Oke, dengan kebutuhan komputer totalnya berapa toh komputernya ini? 76. Oke, silakan plus server 1. Tadi 77. Enggak 76 sudah. Oke, silakan. Dari 76 server menggunakan kecepatan 100 Mbps, bagaimana cara membaginya? Seperti itu ya. Sorry, 76 komputer. Silakan. jadi kami membagikan maksudnya itu satu line atau satu divisi itu ngasih 20 Mbps yang lain. Jadi untuk net yang 2 dan 3 dan 4 itu sama. Oh, Itu 20 Mbps. nah Gitu. kan untuk Siap. yang di divisi SDM itu kan 30. Nah, yang divisi yang lain itu lebih komputernya kan jumlahnya lebih sedikit. Apakah bisa stabil sinyalnya? Bisa. Karena kita menggunakan baru. Oke. Oke, mungkin masukannya begini. Artinya kan yang bikin agak tidak masuk akal, kenapa kok ISP-nya hanya 100 Mbps, kan seperti itu ya. Dibagi seperti apapun kita nggak masuk akal begitu. Tapi masih yakin? Masih, oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Bos, sudah cukup. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Oke, yang terakhir kelompok 4, silakan. Oke, silakan. Kelompok 4 bisa dimulai. Waalaikumsalam. Jadi kita jadi kita kita menggunakan Bikin bahan yang kita menggunakan hukum sama Admin 30 ya. ya, ini adalah kronologinya. dan total yang yang seperti dan Terus ada lagi? Sudah. Oke, dari kelompok 4 yang bisa saya catat di sini, tolong nanti dibenahi ya, bisa ada yang salah. Yang pasti akan menggunakan 5 switch, bener ya? Oke, siap. Khusus untuk divisi SDM 2 switch. Oke. Terus routernya 2. Betul ya? Siap. Terus yang lain adalah mungkin ISP-nya kira-kira membutuhkan berapa kecepatannya?
150 Mbps. Oke. Jadi begitu presentasi dari kelompok 4. Silakan ada yang ditanyakan. Oke, Masnya dulu. Oke. Jadi begini Mas, ini kan mereka menggunakan 2 router nih, ya. Jadi bagaimana pertanyaannya? Nanti disimpan dulu. Menstabilkan atau begini paling mudah, menstabilkan 4 ruangan yang berbeda, kecuali ruang server untuk jaringan supaya stabil. Begitu aja ya. Karena kan saya menanyakan 1 router. Oke. Kelompok lain? Silakan. Rincian pembagian kecepatan internetnya. Oke, rincian dari 150 Mbps. Silakan, di kelompok 4 bisa dijawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menstabilkan 1 router untuk 4 divisi? Kan 2 tadi ya, yang 1 kan server nih. Sudah, nggak usah dihitung. Sekarang 1 routernya untuk yang 4 divisi, SDM dan seterusnya. Silakan, kelompok 4 bisa dijawab. Oke. Oke, terus. Oke. Silakan, enggak apa-apa, dijawab aja. Oke, jadi pertanyaannya tadi sederhana sebenarnya, bagaimana cara Anda menstabilkan 1 router ini untuk mengcover 4 ruangan ya. Server nggak dihitung lah. Bagaimana cara menstabilkannya, begitu. Kira-kira seperti apa? Nanti kuncinya settingnya di router admin atau di router server. Dan 150 Mbps tadi di router itu baru dibagi ke router yang khusus ruangan, begitu. Kira-kira begitu Mas jawabannya. Siap. Oke, dari pertanyaan Mas Calvino lebih rinci lagi, lanjutan dari pertanyaan Mas tadi, bahwa bagaimana sampean membagi bandwidth di setiap ruangan dari 150 Mbps ini. Silakan. Misalnya server dapat berapa, terus masing-masing lab tadi atau divisi tadi dapat berapa? 25 Mbps. 25 untuk masing-masing divisi. Jadi 100 ya. Terus server 50. Begitu. Terus yang 30 Mbps tadi, apakah cukup dengan 25 Mbps? Terus ada 1 ruangan yang 30 komputer ya? Ya. Oke, silakan bagaimana? Dikasih keterangan dulu. Jadi dimintakan keterangannya begitu. Jadi jatahnya kan tadi 150, berarti dipotong lagi 10 ya. Jadi 35. Begitu Mas Dino. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih bisa kembali. Sekarang ditutup dulu. Silakan ditutup dulu. Oke. Jadi begitu. Ya, semua sudah presentasi dan sudah menyampaikan apa pendapatnya. Saya rasa sudah luar biasa semua. Artinya saya katakan dari awal tidak ada bentuk baku. Jadi ini mungkin hanya gambaran kasar, nanti mungkin untuk tugas berikutnya kita akan lebih merinci lagi tentang bagaimana harganya. Misalnya aku dari bos, aku cuma duit 10 juta. Kita harus benar-benar real nih. Kan bisa di browsing tuh di Tokopedia, misalnya suite merek ini harga sekian dan seterusnya. Oke ya, jadi memang kalau hari ini kita akan hanya belajar bagaimana mengimplementasikan kebutuhan jaringan atau IP-nya. Tapi nanti pertemuan berikutnya kita akan lebih real lagi sesuai dengan kebutuhan harganya. Misalnya suite regone 200.000, terus apa jenenge router harga 800.000 dan seterusnya. Plus mereknya dan seterusnya. Jadi misalnya aku bos, aku duit 10 juta, bagaimana kalian baginya? Seperti itu. Terus ISP-nya harus harga berapa dan seterusnya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, saya hanya menambahkan saja. Jadi tadi yang sudah kalian lakukan itu sudah luar biasa.
Cuman lebih kalau jawaban saya terkait dengan permasalahan ini adalah penekanannya begini. Memang yang paling ideal khusus untuk ruang server itu harus ada router sendiri. Dan memang bandwidth-nya harus lebih besar daripada ruangan yang lain. Terus Pak, mungkin ada yang kalian lupa. Kira-kira settingannya itu yang paling mudah bagaimana Pak? Untuk khusus untuk ruang server kita pakai yang statis. Ya. Terus untuk ruangan yang lebih luas kita pakai yang dinamis. Nah, oke. Sebenarnya Pak, apakah boleh yang ruangan lebih luas kita pakai statis? Boleh. Cuman kan kita pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Cuman enaknya apa? Akan lebih aman. Terus misalnya tinggal nempel tuh di situ. Ini IP-nya sekian, IP-nya sekian. Ketika ada yang rusak, contoh ini rusak nih, gini-gini, tinggal aja diganti IP-nya dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup agenda hari ini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, saya katakan tadi, ingat-ingat mix you. Nah, ini dia. Silakan di-scan lagi. Ya, kalau tadi pretest, sekarang yang post-test. Saya kepingin melihat hasil dari pembelajaran hari ini. Silakan di-scan. Ya, waktu mengerjakannya kurang lebih 5 menit. Oke, kerjaannya 5 menit. Sudah bisa masuk? Seperti saya katakan tadi, pretest dan post-test sama. Tapi kan kalian sudah mengalami pengalaman yang berbeda, betul nggak? Berarti reaksinya akan sangat berbeda. Oke, 2 menit lagi. Oke, selesai ya. Oke. Jadi materi hari ini telah selesai. Kira-kira mungkin ada testimoni dari salah satu dari kalian, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Mungkin Mas Farel atau Mas Calvino bisa mewakili? Oke, silakan Mas Vino. Ya, mungkin silakan. Pembelajaran kali ini yang pasti kami dapat ilmu yang baru. Kami juga belajar bagaimana cara berpresentasi, public speaking. Kita juga belajar cara bekerjasama kelompok seperti apa. Siap, terima kasih Mas Vino. Oke, ke depan kita akan belajar lebih banyak lagi terkait ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan lebih detail lagi bagaimana tentang kebutuhan jaringan atau kebutuhan lab, lebih rinci lagi dengan harganya, router, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup agenda pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kembali ke kelasnya.